sirah nabawinya seperti apa Ustadz? Mungkin Ustadz bisa terangkan? Iya betul Pak. Apa? Lagi ada tamu ini saya. Ya udah. Untuk kalau ada tamu saya bantu aja. Iya. Yang dibakar sama Usman itu adalah kumpulan catatan para sahabat yang masih berserakan dalam pelepah kurma, tulang-tulang, lalu yang ada catatan-catatan pribadi, yang ada tambahan dengan doa-doa, itulah yang dimusnahkan supaya tidak mengganggu Al-Quran yang sudah dikodifikasi. Karena banyak catatan-catatan pribadi dari para sahabat sendiri dalam pecahan-pecahan perkamen atau apa di pelepah kurma, tulang dan lain-lain itu. Nah, apa yang jadi masalah di sini, Knight of Cross? Nanti saya minta kamu jelasin soal manuskrip yang di Alkitab ya. Silakan. Ya, aku sapa dulu ya Ustadz aku ya Ustadz Lot Oreo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh ini si Knight ini mau bahas manuskrip, yakin? Iya, katanya iya. Waduh. Boleh Bang. Waduh, bunuh diri dia. Lanjut. Biasa. Bisa buka nih. Saya lagi nggak bisa bergerak ini soalnya. Ya, Knight of Cross silakan. Saya sudah jawab tadi. Ya, kalau jawabannya segitu ya kami pahami aja, mengerti aja kami. Oke, sekarang ganti. Tadi kan katanya tuh klaimnya tadi Knight of Cross ini kan bilangnya, oh kalau di kami ada manuskripnya. Silakan kasih tahu kami. Ya, Mana gimana? untuk membuat sebuah kitab dari manuskrip mana? Silakan. Waalaikumsalam. Anda bisa ke Israel aja, cek aja pustakaan itu masih ada. Aduh. Gitu kan? Waduh. Pasti. Itu terbuka untuk umum, Pak. Iya, Anda kan bawa narasi tadi. Kalau kami punya manuskrip nih. Nah, Iya. sementara gimana coba dari Al-Quran ada nggak manuskripnya? Kalau Nah, Bapak silakan Anda mempelajari, tampilkan data yang Anda punya, gitu loh. iya ini data yang saya punya, Bapak Apa? ke Israel sana, itu terbuka. Bapak mau foto, mau cek, apa terbuka untuk umum. Itu kitabnya orang siapa ya? Keluar batu sembunyi kaki gitu loh. Ada Pak Ustadz, mohon maaf saya mundur ya. Ya boleh silakan ada yang mau disampaikan sebelum ditukar ya Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar kasih kesempatan. Udah. Gak jadi. Emang manuskrip apa yang ada di Israel? Aku pengen tahu. Ambil makan nanti. yang- Santai. Pak Adiasa nggak pernah dengar kah penemuannya spektakuler? Gimana? Di abad Nggak kedengeran suaramu kecil. Pak Ardiansa tidak pernah dengar ke Mentang-mentang shortcut baru. Nggak kedenger, suaramu kecil sumpah nggak kedengeran. Wallahi, aku nggak bohong. Saya bilang Itu soundcard yang 5 juta belum dipakai. Enggak, ini nggak pakai soundcard sama sekali ini, nggak pakai soundcard. Wallahi. Iya, kenceng. saya bilang Pak Ardiansa belum pernah dengar ke penemuan spektakuler abad ini. Oh, motor listrik dari Tesla itu ya? Bener nggak? Bukan. Oh, bukan. Salah saya, salah. Oke, lanjut. Gimana? Dead Sea Scroll. Pernah dengar? Luar biasa. Itu informasi yang baru itu, Dead Sea Scroll itu. Ngeri. Sudah lama tapi kan sengaja aja biar. Iya, aku baru denger loh itu. Gimana ceritanya itu? Gimana ceritanya? Oh, itu ceritanya begini, Pak. Ternyata penemuan-penemuan itu membenarkan kitab Alkitab loh. Dipakai Oh iya. sama Kristen. Ya, oke. Gitu, Pak. Dan itu terbuka untuk Pak Adriansa juga. Kalau Bapak mau pergi cek aja ke sana. Bapak mau ambil foto, mau ambil apa, semua. Dead Sea Scroll, iya. Saya baru dengar itu Dead Sea Scroll. Dead itu mati, si sis itu perempuan ya, sis gitu ya. Scroll itu scroll itu di scroll ya, di scroll itu ya, diusap ya, dinaikin ya, diusap ya, betul nggak? Oh, we can translation into bahasa Indonesia, it's a lautan mati. Okay?
Maksudnya lautan mati. Oh, maksudnya Bang Jibril ditemukan lautan mati gitu maksudnya. Bukan. Penemuan kitab gitu loh, Pak. Penemuan kitab, oke. Orang zaman dahulu itu memperlakukan kitab-kitab itu dengan hormat yang luar biasa gitu. Oke, luar biasa. Ya, lanjut. Jadi itu ternyata disimpan di dalam sebuah gua dan itu ditemui masyarakat di situ gitu loh. Lepas itu ketahuan sama orang-orang yang mengerti masalah itu, yang mereka cek bahwa itu mereka sangat tercengang bahwa itu adalah suatu penemuan yang sangat luar biasa gitu. Oh ya, luar biasa. Iya, itu perjanjian baru ya, betul ya? Perjanjian lama dan perjanjian perjanjian lama dan perjanjian baru gitu. Betul sekali, Pak. Oh, iya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke. Itu menggunakan bahasa apa ya? Itu menggunakan bahasa yang ditulis pada saat itu, yaitu terdiri daripada bahasa Ibrani dan Aramaik. Gitu. Ibrani dan Aramaik. Ditulis pada tahun berapa ya Dead Sea Scroll itu ya? Oh, kalau gitu kita harus cek karbonnya dulu, Pak. Gitu. Oke, gak apa-apa. Cek aja, aku tungguin. Lanjut. Gini, Pak. Saya sarankan Pak Deansa ke Israel sana itu museumnya terbuka, Pak. Kan kalau saya bicara gini kan saya ngawur, Pak. Gitu, ya. Gak apa-apa sih, ntar aku ke sana. Cuman aku pengen denger informasi yang Pak Knight punya itu kira-kira ditulis tahun berapa itu ya, Dead Sea Scroll ya? Oh, saya belum pernah ke sana, tapi saya informasinya aja deh gimana? Tahun berapa itu? Saya pernah dengar dari Pak Bambang Nursena ya, kayak gitu, Pak. Oh, Bambang Nursena yang artis itu. Iya. Oh, iya. Luar biasa. Loh, Pak Net ini kenal sama Pak Bambang? Hah? Ajak sini aja Bang Kenek, sini. Saya kenalnya di YouTube aja kan, karena kadang kan saya lihat dia punya video-videonya itu aja sih. Oh, ngeri loh. Kenal Pak Bambang Luther, kenal itu Pak di YouTube, Pak? Serius? Saya tidak mengenal dia langsung, tetapi saya mengagumi gimana sih penerangannya itu. Oh, Anda cuma penonton? Betul sekali, betul. Sama gue. Nonton juga jatuhnya, kirain kenal. Saya ini orang kecil, Pak. Nggak mungkin lah ketemu dengan orang-orang besar seperti gitu, Pak. Emang berapa bobotnya, Bang Knight? Maksud saya dalam bahasa masyarakat kita lah, ya kan. Bukan dalam masyarakat kita. Berat atau kesehatan, bukan. Maksudnya dalam masyarakat kita, masyarakat kecil sama masyarakat besar gitu? Ya, maksudnya bahasa pasar masyarakat kita lah, gitu loh, Pak. Bahasa masyarakat. Ntar dulu ya, enggak paham deh aku, Pak. Bang Ali enggak paham. Enggak ya? Enggak paham aku ya, maksudnya gimana ya? Tapi enggak usah dibahas ya, enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa deh, enggak usah dibahas. Tapi by the way, anyway Baswe, saya itu dengan manuskrip yang kamu bawa ketika kamu berdebat itu di TikTok itu. Oh, mau belajar. Oh, itu hanya keluar pada pada saat lawannya berimbang, Mbak. Lawannya ngeluarin data. Ya, kalau lawannya berimbang itu jadi itu merupakan suatu verifikasi yang notabene teredukasi gitu ya kan. Kemudian tapi sumbernya itu gimana, Pak? Dari mana sumbernya? Oh iya, itu kebetulan gini ceritanya. Waktu itu saya kan pas waktu itu kan lagi jalan-jalan sama istri saya. Kemudian istri saya minta bakso kan. Itu terus kemudian saya mampir pinggir jalan itu ada yang jual bakso itu. Terus aku tanya sama tukang baksonya, "Pak, ini sumbernya dari mana?" Dia bilang dari pasar gitu kan. Oh, dari pasar. Jadi ini sumbernya dari pasar. Iya, oh gitu. Nah, itu cerita pas waktu aku keluar sama istri saya. Itu cerita pas waktu aku keluar sama istri saya. Tapi kalau sumber manuskrip yang saya punya itu beda cerita lagi. Iya, tapi itu beda cerita. Pasarnya kan itu kan
jual bakso. Tapi kalau itu pasar ikan, Bakso, soto. Itu, Pak. kalau itu pasar ikan gimana, Pak? Pasar ikan. Kebetulan di tempat saya itu pasarnya campur, Pak. Ada pasar ikan, ada pasar buaya, ada pasar macam-macam. Waduh, Begitu. Itu sedikit cerita sih, Pak. Itu sedikit cerita. Waktu itu memang pas waktu aku liburan kan. Waktu itu liburan ke Lebanon kan. Waktu itu. Nah, beli gituan emang di pasar. di Lebanon ada buaya ya? Loh, Bapak nggak tahu. Bapak nggak tahu ternyata. Loh, di Libanon itu, Pak. Di Libanon itu banyak yang namanya rawa-rawa tuh banyak Libanon itu. Cuman yang ditampilin di TV itu cuman perang aja. Itu aslinya banyak di sana. Saya udah pernah ke sana berapa kali ya, Cok? Tunggu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali saya ke sana. Ngapain Bang Andi? Loh, gimana sih? Itu liburan sama istri karena udah bilang tadi. Ya, Hitungnya ngapain di sana, sampai Pak? 6, Liburan. ternyata 2 kali. Ini apa Bang Michael Cross ya? Tadi kan situ Lanjut aja Bang Apokrif. Kayaknya saya harus menyelesaikan makan saya dulu. makan dulu dah Bang Ati, makan dulu dah. Kena gini aja deh, mending bahas ketuhanan kamu yang belum kelar-kelar. Kalau manuskrip itu repot nanti. Saran saya nggak usah bahas itu saran saya. Itu aja sih. Tuhan dulu. Apakah udah menyembah Tuhan yang benar, itu aja dulu. Itu aja. Sama teman-teman di sini. Kalau bahas manuskrip, aduh. Itu susah itu ceritanya harus saya ceritain dulu di Libanon tuh seperti apa gitu. Lanjut. Ya, setahu saya sih Pak sudah clear itu Pak, karena sudah apa namanya nih, sudah dikonsili bapak-bapak gereja sudah. Itu. Konsili yang mana? Konsili mana yang setuju semua? Saya denom Kristen. Sampai Iya. sekarang masih setuju kok. Semua. Begini aja Pak, saya kasih contoh simpel aja lah. Kita itu kalau terlalu dalam itu kan banyak yang ya, saya juga kurang ada waktu untuk mempelajari. Tapi simpel aja, yang simpel aja. Kalau Anda bertanya kepada orang Katolik, Tuhan Yesus itu Tuhan, pasti mereka akan menjawab Tuhan. Kalau Anda bertanya kepada Ortodok, Tuhan Yesus itu Tuhan, pasti mereka bilang Tuhan. Kalau Anda tanya ke Protestan juga, mereka akan menjawab begitu. Jadi masalahnya selesai Pak. Saksi Jehovah nggak ngakuin tuh? Siapa? Saksi Jehovah? Unitarian Unitarian? Ngakuin nggak? Kan Anda sudah belajar apa konsili itu Pak. Di situ kan sudah dijelaskan. Iya, kan di konsili. Tadi katanya saya tanya konsili mana. Kalau situ bilangnya katanya sampai sekarang begini-begini gitu. Sampai 2000 tahun lebih, dari tahun 1 sampai 2024, konsep ketuhanan kalian aja belum final. Loh, Kitab kami kalian aja. sudah Dengerin selesai dulu. Pak. Ya. Kitab kalian aja belum final. Bahkan kitab kalian sendiri tuh belum final sampai sekarang. Katolik berapa kitab yang dipakainya? 73. Protestan berapa? 66. Ortodok berapa? 74. Kristen Ethiopia berapa? 100 kalau nggak salah itu. Nah, belum lagi kalau bilang Mormon. Berapa? Kitabnya aja kalian belum final. Sampai sekarang. 2000 tahun lebih loh. Nah, Tapi setahu saya sudah final Pak. Karena iya, semua coba tanya sama mengakui- Katolik. Kenapa semua makanya mengakui Tuhan Yesus itu 73? Tuhan Pak. Kan saya tadi bilang, Unitarian, Saksi Jehovah nggak bilang Tuhan tuh. Loh, kan saya sudah sebutkan nama yang 3 itu aja Pak. Yang lain kan saya Iya, kan denom Kristen kan bukan itu aja. Banyak denomnya, ada 50 ribuan lebih. Iya, tapi Nggak semuanya setahu tuh saya sepakat. yang 3 ini yang paling utama Pak. Itu. Ya, iya kan artinya masih belum sepakat kan. Kalau dibilang udah final, belum final. Kami Bahkan berapa- kitab kalian aja belum final kok. Pak, Kalau kami itu Protestan berapa pakainya miliar? 66. Iya, Ya, kami mengakui Katolik Tuhan pakainya Yesus. 73. Iya Pak. Ada tapi kan perbedaan mengakui jelas Tuhan ya. Yesus itu Tuhan. Dan akan datang kedua kali itu semua sepakat Pak. Enggak ada. Iya, kan saya bilang tadi, enggak semuanya sepakat. Ada yang bilang bukan. Ada yang Ini bilang, pertanyaannya Bang Apok. Data di mana terkuat yang menyatakan Yesus itu Tuhan? Coba. Tahu nggak? Silakan. Apa Pak?
kurang besar. Di mana data terkuat yang menyatakan Yesus itu Tuhan? Katakan. Oh, itu. Bentar ya. Ya, Saya pakai dalil ya supaya jangan siap. Bentar ya, ini loadingnya agak lama ya. Prof sehat, Prof? Aku Udah lama nggak dengar suaranya, Prof. Waalaikumsalam. Lanjut. Aku nyimak dulu ada Kangen aku sama Prof ini beneran saya, Prof. Kangen saya suaranya Prof ini. Iya. Ada aja Bang Ardiansah. Kita nyimak dulu, kecuali kalau ada hal-hal yang ini gitu kan baru. Teman-teman aja dulu gitu kan. Iya. Biasa kalau sama Bang Ardiansah, Uniripa gitu Bang Nabi kirim kan naskah-naskah baru gitu kan, informasi-informasi baru biasa. Kalau Bang Ardi itu banyaknya dia di fans sama teman-teman Kristen gitu, di fans untuk menghindar. Lanjut. Biasa Bang Ardi. Kalau kita kan di belakang layar aja Bang Manabi biasanya kan, tanya Bang Ardiansah di belakang layar aja, nyiapkan data gitu kan. Iya Bang. Lanjut. Prof kan sebelum TikTok ada, Prof udah ada. Saya percaya itu, ya kan? Zoom dulu. Iya. Dulu saya terakhir tuh debat sama ini Bang Awanabi, Dr. Yohanes Lengkong, mantan rektor STT Jakarta. Nah itu ramai itu debat saya dengan dia. Terakhir level rektor lah Bang. Prof. Orangnya masih ada? Udah tua banget dia. Oh, kayaknya masih ada tapi udah tua banget. Tua banget. Dia mantan rektor STT Jakarta. Iya. Itu terakhir saya debat sama dia. Karena sama-sama level ini kan akademisi, jadi kami debatnya. Iya. Akhirnya dogma imani aja Bang Manabi. lanjut. Iya, silakan naik. Oke, Matius 28 ayat 18. Silakan Bang Apok. Dibaca. Matius 28 ayat 18. Di situ berbunyi, Yesus mendekat mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu Pak. Karena kita manusia meyakini siapa yang penguasa surga dan siapa penguasa bumi, itu adalah Tuhan. Siapa penguasa bumi? Iblis bukan? Di sini kan ketika Tuhan Yesus telah disalib, itu dia sudah bangkit, ya, dan itu dia sudah mengalahkan kutuk itu, mengalahkan si jahat itu. Sebelum itu ya berkuasa dia, tapi sekarang ada imam kami yang sentiasa membela hak-hak kami di depan sang Bapa itu, sumber terang daripada terang. Pertanyaan si Bang Wan itu sebenarnya kurang detail. Saya kasih pertanyaan yang detail. Di mana dalam kitab kalian ada pernyataan yang tidak ambigu yang menyatakan, yang secara clear menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Itu sebenarnya pertanyaan yang pas. Kalau itu masih ambigu. Teman-teman, aku diminta Undiriva mau hatuha sama si Darius Bowling di Komalku gitu katanya. Ya, yuk. Nanti saya kirim kopinya. Oke, Prof Lord, Prof Oreo, Bang Apokriff, Ustadz Miftah, Bang Pik, Oke, lanjut. dan host. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Biasanya gitu, Abi, aku, Bang Ardiansah, Uniripa gitu kan bertiga biasanya. Iya. Biasanya kalau untuk akademik ya, untuk edukasi biasanya gitu Bang. Untuk edukasi, terutama yang oten-otennya yang apa ya, yang punya data yang unvalidity kita sikat gitu kan biasanya. Iya. Nah, terkait tentang manuskrip juga kita banyak kok. Tapi kita nggak mau ngajarin yang oten-oten yang level jemaat. lanjut Bang. Sayang ilmunya. Mahal kalau belajar. Mahal Bang, 2 SKS itu mahal Bang bayarannya. Lanjut ke naik. Ada nggak? Ya. Yang tadi yang pernyataan yang tidak ambigu dan secara clear menyatakan mana? Tunjukkan. Ada Bang, ada. Ya. Bentar kenaik dulu. Kalau kenaiknya udah nyata baru kamu. Halo. Ya silakan.
Ya silakan Bang Leng. Dibacain aja biar dibawa dengar. Yang dibawa bantu tap-tap layar ya, sister ya. Izin ya teman-teman semua. Oke ya. Ya. Sebetulnya itu memang apa ya? Tapi saya bisa bawa di Yohanes 9 ayat 36 ya. Di situ jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Terus lanjut. Iya, itu menurut pemahaman orang Kristen karena itu sudah dinobatkan dari perjanjian lama itu, Pak. Perjanjian lama kan punya Yahudi, bukan punya kalian. Sebetulnya kan kami itu disebut, kalau silap saya ya, bukan dari bangsa Yahudi kan, tetapi kami itu sudah menjadi sama seperti mereka. Kenapa? Karena dalam persekutuan kami dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi sah kami itu sudah memiliki itu, Pak. Itu. Karena Tuhan Yesus adalah orang Yahudi, Pak. Gitu. Iya, kan tadi pernyataannya masih ambigu tuh, enggak secara clear bahwa siapa aja bisa berproses itu. Yang ditanyakan kan tidak clear. Iya, kan ada. Aku Tuhan sembahlah aku. Ya, betul. Saya sudah melihat juga ini pertanyaan yang dibawa oleh siapa ini ya? Ahmad Didet itu. Ya, dan akhirnya digunakan oleh sampean semua. Tetapi kami dalam kekristenan kan tidak bisa memaknakan satu ayat begitu, Pak. Tapi kita harus lihat keseluruhan itu isi Alkitab itu, Pak. Gitu, Pak. Enggak, gini aja yang biasa dibawa pendeta itu yang mana? Naik tahu nggak? Saya sih pastor, Pak, bukan pendeta. Ya, oh iya pastor, akan. Yang mana? Saya Katolik, Pak. Semua kitabmu itu, akan banyak yang menangkal ketuhanan Yesus. Kau tidak usah berbicara, kita baca semua. Maksudnya apa ini? Itu naik adik aku tuh, adik aku. Saya kasih satu ayat dulu. Ya, Roma 14:9 ya. Roma 14:9. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah ini dia harus mati itu, telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Berarti sebelum dia disalib mati dan kembali itu dia belum jadi Tuhan. Mati dulu tulisannya. Aku sapa dulu abang aku yang paling ganteng. Assalamualaikum Bang Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami sih percaya bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai dua natur ya, yaitu natur kemanusiaan dan natur keilahian, gitu Pak. Jadi dia itu sudah ada dari kekal selama dari kekekalan sampai kekekalan, Pak, tidak akan pernah berubah, itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang aku Erwin. Ayat yang dibawa oleh Rasul Paulus kami yang tercinta itu menunjukkan sisi kemanusiaan Tuhan Yesus, itu loh Pak. Arti kekal itu apa sih? Masih benar ya? Arti kekal itu. Saya mau masuk dulu soalnya. Iya, Bang, adekku sebentar adek ya. Adek. Lanjut Bang. Apa? Ya, arti kekal itu kan eternity kan, bahasa Inggrisnya eternity. Bang, apa sinyalnya satu?
Jangan sampai ketularan nih. Waduh. Kekal itu artinya nggak bisa mati, gitu aja. Nah, itu kenapa Iya. Yesusnya mati dulu? Sebenarnya 3 hari. kalau diartikan secara luas ya, secara umum, kekal itu kan abadi ya selamanya. Seperti begini, coba diartikan seperti di Matius 25:46 itu. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Berarti kan orang yang mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal ini kan orang yang berdosa nih. Berarti kan selamanya nih abadi. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal juga abadi selamanya. Nah itu. What next? Iya, poinnya Bang Erwin ini apa sebenarnya? Arti kekal. Ya itu kan yang manusia ya, yang meninggal maksud kamu tuh ya. Itu. Yang Kan saya bilang kekal secara objektif, secara luas, secara umum. Oh, kalau kami itu enggak seperti begitu, Pak, pemahamannya. Itu, Pak. Kami Coba. itu kalau kekal ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu, Pak, baru kami akan hidup di antara bersama dengan Sang Bapa itu ataupun putus ya, berpisah selamanya dengan Sang Bapa itu. Itulah kematian yang mengerikan. Itu referensinya dari mana? Coba kita dikasih contoh lah supaya kita bisa mudah memahaminya. Kalau kita secara umum pasti mendengar kata kekal ini kan abadi ya. Iya. Coba referensinya dari mana? Kasih contoh supaya kita lebih mudah memahami kekal menurut Anda gitu. Menurut kekristenan. Bagaimana saya memberi contoh kalau Tuhan Yesus belum datang kedua kali, Pak? Berarti di sini Anda belum bisa mendefinisikan kekal sebelum Yesus itu datang. Oh, saya sudah bilang dari kekekalan untuk kekekalan tidak ada akhirnya, Alfa dan Omega, Pak. Berarti kekal itu ya tadi katanya sebelum Yesus datang belum bisa mengatakan kekal. Berarti kan itu makanya tak kasih definisi, saya minta contohnya. Nah, kalau seperti memberikan contoh di dalam dalil gitu, di mana dalilnya kan gitu, biar kita pun dapat memahami secara mudah gitu. Bisa bang. Sebenarnya nggak perlu nunggu Yesus datang ya. Sebenarnya kan Yesus kekal itu artinya sudah melebihi 1000 tahun. Nah itu kekal bang. Nah Yesus itu kan sudah melebihi 1000 tahun. Sudah 2000 tahun berarti dia kekal. Nah, kenapa 1000 tahun? Tapi pernah mati ya. Nggak ada datanya kekal itu pakai jangka waktu aneh-aneh. Coba dikasih referensi ya, kasih contoh seperti di Yohanes itu kan. Yohanes 6:47 itu kan jelas juga itu. Aku kasih referensi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Berarti kan hidup yang selamanya. Ya kan, abadi. Terus Yohanes 3:15 supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam arti kekal ini bukan hanya disematkan setelah Yesus datang Alfa dan Omega saja. Ternyata penjelasan Yesus banyak sekali tentang kekal ini gitu. Kita nggak usah keselama-lamanya dulu bang. Yang penting nyampe 1000 tahun dulu aja bang. Itu aja dulu bang. Sampai 1000 tahun aja dulu. Diketawain nama kenaik lu. Ini bang, karena begini bang. Mazmur 90 ayat 4 mengatakan satu hari Tuhan ada 1000 tahun. Nah, kalau dihubungkan dengan kitab Kejadian, nah Tuhan mengatakan pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Jadi tidak sampai umur kau 1000 tahun kamu sudah akan mati. Jadi kalau sudah coba dipahami ya. Di dalam Yohanes ini kekal di sini untuk Yesus atau untuk siapa? Untuk semuanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ini untuk Yesus atau untuk siapa?
untuk kita semua, Bang. Nah, berarti yang bisa hidup kekal bukan hanya Yesus. Betul, sangat. Betul. Gitu loh. Jangan hanya terus mengatakan kekal itu hanya harus selalu Yesus, mentang-mentang Alfa dan Omega disematkan selalu pada Yesus. Ternyata di Yohanes 6:47, aku berkata kepadamu, kata Yesus ya, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Berarti ke semua orang bisa juga hidup yang kekal dalam arti di sini gitu loh. Tapi Yesus gini, Bang. Tapi Yesus itu satu-satunya orang yang bangkit dari kematian dan udah melebihi 1000 tahun. Nah, itu dia hebatnya, Bang. Di mana ada datanya 1000 tahun ya, Pak? Bang, kan Yesus itu kan 30 Masehi, Bang, dia terangkat. Ini udah tahun berapa, Bang? Udah lewat 1000 tahun kan? Nah, gitu, Bang. Jadi coba gini loh, kita sama-sama belajar ya, memahami satu kitab itu jangan dulu dipahami secara doktrin. Kalau Anda memahami secara doktrin pasti sematkan selalu kepada Yesus, Alfa dan Omega. Betul. Tapi pada saat kita melepaskan dulu doktrin, kita pakai akal. Ternyata kekal ini disematkan kepada orang-orang yang benar juga dapat hidup kekal, yaitu apa? Mendapatkan hidup yang kekal di surga. Supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Berarti apa? Mendapatkan balasan di surga. Gitu loh. Jadi penyematan kata itu pun harus cara akal juga. Jangan selalu pakai doktrin. Kalau doktrin ya Yesus Tuhan, mati hidup ya Yesus Tuhan gitu aja. Bukan, Bang. Bukan di surga, Bang. Di bumi, Bang. Bukan di bumi. Jadi hari kebangkitan itu adalah hari di mana kita akan memperoleh tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu apa? Tubuh kemuliaan adalah tubuh yang dimiliki Adam sebelum makan. Lurusin kalau salah. Iya, ayat yang Anda baca tadi itu percaya kepada siapa, Pak? Untuk mendapat supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal ya kepada Tuhan lah. Iya, siapakah itu? Ya Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Coba kita baca ya. Itu kan ini oneness ya. Kick naik. Iya kayaknya. Naik mana? Saya Katolik, Pak, bukan oneness. Loh, kalau Anda Katolik terus Yesus itu Bapa itu sendiri. Yesus itu bukan Bapa itu sendiri. Gimana sih? Coba ya, kita baca di 15-nya ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti kan hidup yang kekal ini di dalam kerajaan surga. Apa yang dilahirkan dari daging itu kan kelanjutannya. Berarti aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu kan urutan dalam satu perikop. Berarti di situ hidup yang kekal itu orang yang mendapatkan kerajaan Allah. Kan gitu. Gini. Lahir baru yang dimaksudkan itu adalah hari kebangkitan, Bang. Pada saat nanti kita bangkit dari kematian itu lahir baru, Bang. Ini beda nih penjelasannya dengan Bang Nek. Arahnya beda nih Bang Nek. Udah, Mas Ahab diam dulu. Anda ini. Mas Ahab diam dulu. Nanti kan dulu satu-satu. Ya. Coba naik dulu, silakan. Mbak Irwin, silakan. Kalau kick naik gini, Bung. Pak Iso biar aja, nggak apa-apa. Begini, Bung. Anda kalau membahas Tritunggal, kok Anda larinya ke oneness gini? Yesus itu Allah Bapa, bukan kan menurut Tritunggal kan? Bukan. Nah, bukan. Nah, terus tadi Anda mengatakan dia itu sendiri. Maksudnya Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan Yesus utusan. Antara utusan dan Tuhan. Ya. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Betul? Ya. Nah, terus kenapa Anda mengatakan di situ adalah dia itu sendiri? Yesus itu sendiri, Bapa itu. Loh, kan ada ayat ya, banyak sekali di dalam Alkitab mengatakan bahwa pada mulanya itu Yohanes 1 ayat 1 adalah firman bersama Allah, dan Yohanes 1:14 firman itu telah berinkarnasi menjadi manusia yang kita sebut dengan nama Tuhan Yesus. Itu loh, Pak. Nah, begini, Bung, saya tanya dulu Anda, firman sebelum menjadi manusia itu Yesus? Firman yang sebelum berinkarnasi menjadi manusia itu adalah firman Sang Bapa itu. Nah, belum menjadi kan? Iya. Nah, belum menjadi di situ. Nah, sekarang saya tanya dulu ke Anda ini. Kita poinnya di sini.
Bapa itu bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu kan Tritunggal. Ketiga pribadi ini berbeda, katanya satu hakikat, tak bisa dipisahkan, kan begitu? Betul. Nah, terus Yohanes 17 nomor 3 itu yang dikatakan Bang Erwin, Anda mengatakan dia itu sendiri, maksudnya Bapa itu sendiri Yesus. Loh, saya nggak mengatakan bahwa Bapak sendiri itu Yesus, cuma Bang Erwin aja yang bilang tadi kan. Bukan saya loh. Bukan. Emang Bang Erwin ya. Sebentar ya. Lanjut. Saya mengatakan begini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Anda bertanya, hidup yang kekal seperti kepada siapa itu? Saya katakan kepada Tuhannya Yesus. Dan Anda mengatakan Tuhannya Yesus siapa? Bapa atau Allah? Nah, terus Anda mengatakan, ya Yesus itu Allah itu sendiri. Sedangkan di 3:16-nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berarti di sini Yesus itu dapat karunia dari Bapaknya, ya kan? Berarti siapa dia yang bisa menjamin hidup yang kekal? Ya Allah. Salah itu loh. tadi, Pak. Saya tuh bilang Tuhan Yesus, Anda yang menambah Tuhannya Yesus. Ya. Iya, saya bilang siapa tuh di situ Tuhannya Yesus? Iya, memang saya katakan Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Dan Anda mengatakan lagi, siapa itu? Allah. Ya kan? Terus Anda mengatakan Allah juga Yesus itu sendiri kan? Saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus. Iya kan? Mendengar gitu ya Bang Hato tadi ya? Iya. Seperti itu tadi. Jadi begini ya, coba Bang Krit izin saya berbicara sedikit ya. Ya, begini. Silakan. Oke. Kalau di dalam Al-Qur'an ya, itu menunjukkan di sini begini ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 79 ya. Celakalah orang yang menulis kitab itu dengan tangannya, lalu mereka berkata ini dari Tuhan. Mereka melakukan itu untuk mencari sedikit keuntungan. Celakalah mereka karena aktivitas mereka menulis kitab yang mereka anggap berasal dari Tuhan, dan celakalah mereka karena perbuatan mereka, kan gitu. Nah, kalau kita lihat, ini saya akan masuk ya. Saya akan masuk sedikit ya tentang Bible ini. Kontradiksi, misalnya kontradiksi matematika. Kita lihat. Di dalam Kejadian 46 nomor 21 ya. Di sini ayat ini adalah firman Tuhan tentang beberapa jumlah anak Benyamin. Oke. Di dalam Kejadian 46 nomor 21 10. Bilangan 26 38 sampai 39 5 orang. 1 Tawarik 7 nomor 6 3 orang. Nah, kita lihat kontradiksi non matematika nih. Contoh. Di dalam Ibrani 3 nomor 1, Yesus itu rasul. Ya toh? Ibrani 3 nomor 1. Sebagai manusia di dalam Matius 17 nomor 9. Nah, sebagai Tuhan Kisah Para Rasul 10 nomor 36. Nah, jadi di sini pertentangannya ini bersifat matematis seperti pada nomor tadi yang di atas ini. Oke, nah coba kita masuk kepada pada mulanya adalah firman ini. Pada mulanya adalah firman seperti Anda katakan tadi. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan atau Allah Bapa, dan firman itu adalah Allah Bapa. Yohanes 1 nomor 1. Ya toh? Kita masuk di dalam Yohanes 1:57. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, betul? Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 17 nomor 21 nomor 23, coba Anda baca. Agar mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar Engkau juga ada di dalam kami, agar dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku, dan aku telah memberi mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, agar mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu, supaya dunia tahu bahwa Engkau mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Nah, dalam Yohanes 5 nomor 7 ini disebutkan 3 saksi. Bapa, Firman, Roh Kudus. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan juga di sini, siapa yang saksi pertama? Apa itu Bapa, Firman, atau Roh Kudus? Sementara Anda mengatakan tadi, Yohanes 1 nomor 14 ini, sebagian daripada Tuhan ini Firman. Firman ini yang menjadi manusia. Padahal perkataannya sudah ada loh, Firman itu menjadi manusia dari mulutnya sendiri. Bahwasanya perkataan Tuhan itu telah menjadi diriku. Tidak ada. Itu perkataan Yohanes kan? Nah, sekarang pertanyaan yang saya tanyakan kepada Anda ini, nanti lanjut. Waktu Yesus masih bayi, umur 2, 3, 4, 5 tahun, Firman ini kan telah menjadi daging di saat dia di kandungan nih. Pertanyaan saya, waktu dia mulai berbicara dan dia berkata begini, Mama, saya mau netek.
1. Mama, saya mau buang air besar. 2. Mama, saya mau kencing. 3. Ini kan dikatakan Yesus ini firman yang telah menjadi daging 100% manusia. Apakah yang keluar dari mulut Yesus waktu dia 2, 3, 4, 5 tahun itu firman Tuhan yang menjadi manusia? Coba Anda jawab. Ya, kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 14 ya, firman itu telah berinkarnasi menjadi manusia ya. Jadi 100% manusia. Jadi tidak masalah kalau dia itu sebagai seorang bayi minum aslinya ibunya. Itu tidak masalah, bukan dosa. Gitu loh. Bukan berbicara dosa, Pak. Maksudnya perkataan yang keluar itu firman Tuhan juga. Mama, saya mau buang air besar. Mama, karena firman Tuhan telah menjadi manusia ini. Iya, sebagai manusia biasa. Tunggu Pak, jangan dulu firman telah menjadi daging. Iya, karena doktrin Tritunggal ini bukan Tuhan yang menjadi daging, betul? Saya tanya dulu, doktrin Tritunggal Bapa yang menjadi daging atau firman yang menjadi daging? Firman Bapa yang menjadi. Bukan Bapa kan? Ya bukan. Nah, bukan Bapa. Berarti perkataan Tuhan. Sekarang coba saya tarik lebih dalam. Perkataan Tuhan mana? Yang mananya yang jadi daging? Ya firman. Yang menjadi manusia yang kami sebut Tuhan Yesus. Itu. Ya, perkataan Tuhan yang mana yang jadi daging? Ya, Tuhan Yesus itu. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu. Sudah. Perkataannya yang mana? Perkataan itu doang? Iya. Yang 2000 tahun yang lalu yang disampaikan. Pak, waktu itu malaikat itu yang mengatakan kepada Maria kan? Ya, nah, apa yang dikatakan itu firman menjadi daging? Firman akan menjadi daging atau akan ada Roh Kudus? Apa yang dikatakan pada waktu itu? Kepadamu dan kamu akan mengandungi seorang. Nah, mengandung itu kan firman yang diberikan kepada malaikat menyampaikan kepada Maria, betul? Betul. Nah, di situ dia menyampaikan kepada Maria, menyampaikan firman itu akan menjadi daging. Dia berbicara bahwa Roh Kudus akan turun kepadamu. Iya, Roh Kudus akan turun bukan cuma kepada Yohanes. Yang saya tanya ini, waktu firman ini firman yang mana yang menjadi Yesus? Firman yang mananya? Nah, kalau kami kekristenan itu firman yang telah menjadi manusia tidak bermakna bahwa Bapak itu kehilangan firman di surga. Saya nggak berbicara Bapak kehilangan firman. Makanya saya tanya, firman yang mana yang jadi manusia? Firman yang mana yang jadi daging? Bapak itu, sang sumber terang itu. Iya, yang mananya? Firman yang mananya? Yang proper name-nya itu Yahweh. Itu orang Yahweh. Itu proper name. Kelimpungan Anda di sini menjawab. Yang saya tanya, Anda mengatakan tadi, firman yang disampaikan ya kepada malaikat itu terus kepada Maria, mana di situ firman akan menjadi daging? Tuhan itu bekerja itu melalui firman, Pak. Logosnya, hikmat. Iya, Pak. Yang saya tanya firman Tuhan yang mananya yang menjadi Yesus? Kata Yohanes ini firman yang mananya? Padahal Yesus berkata, sebab aku berfirman bukan dari diriku sendiri. Makanya firman yang mananya yang menjadi Yesus? Mananya firman yang mana gitu loh? Ada di dalam Bible firman yang mananya gitu loh. Begini loh Pak, kita tuh nggak bisa samakan dengan pemikiran manusia kita Pak. Contohnya gini, nah, kita berbicara basic data gitu loh. Iya betul gini. Ini logika Pak. Pasti kalau berada di Jakarta tidak mungkin berada di Makassar kan dalam waktu bersamaan. Tapi Tuhan bisa. Saya nggak berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Betul yang saya tanya ini firman yang menjadi daging. Firman yang mananya? Iya, firmannya Bapak itu loh Pak. Iya, yang mananya? Yang mana di dalam Bible yang mana? Firman. Iya, yang mana? Yang mana perkataan Tuhan yang menjadi daging? Firman yang mananya? Firman itu berinkarnasi menjadi manusia yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus itu loh Pak. Aduh, Allah hebat. Tahu juga dia. Karena Yesus berkata Matius 4 nomor 4 segala firman itu keluar dari mulut Tuhan. Nah, sekarang firman yang keluar dari mulut Tuhan yang mananya yang jadi Yesus? Bukan keluar dari mulut Tuhan segala firman telah kusampaikan. Lah, Matius 4 nomor 4 firman itu keluar dari mulut Tuhan. Makanya saya tanya, firman ini yang keluar dari mulut Tuhan yang mananya yang jadi manusia? Kata Yohanes. Iya.
Nih, Firman itu adalah dikandung, Bunda Maria itu dikandung dari Roh Kudus gitu loh. Roh Aduh, Pak, Kudus itulah iya. berfirman. Di situ kan tidak ada dikatakan bahwasannya firman itu menjadi manusia. Ya, Tuhan itu berfirman. Tuhan itu berfirman kepada malaikat, malaikat menyampaikannya kepada Maria. Betul. Bahwasanya ada Roh Kudus, roh dari Tuhan itu. Nah, aku aja jawab deh. Nah, bukan Tuhan itu roh di situ. Kalau Tuhan itu roh nggak mungkin. nah, Kan begitu. itu kebenaran. Berarti sebelum Yesus datang juga, kalau dikatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan, dan dikatakan karena adanya Roh Kudus terus dijadikan Yesus itu Tuhan, Lukas 1 nomor 15, Yohanes kepenuhan malahan. Yesus nggak ada kepenuhan Roh Kudus. Ada di mana nggak data Yesus kepenuhan Roh Kudus? Malahan Yohanes kepenuhan Roh Kudus. Yang saya tanya ini saya nggak lihat di situ. Yang saya tanya, firman yang mananya yang menjadi manusia? Firman Tuhan yang mananya? Anda mau firman yang mana, Pak? Ya, coba firman Tuhan yang mana? Katanya Paulus kan, Yohanes, firman ini telah menjadi manusia. Firman ini kan sebelum menjadi manusia ini, Tuhan ini kan sifatnya berfirman. Nah, firman mananya yang menjadi Yesus? Ya, firmannya Bapak itu, Sang Sumber. Yang mananya di dalam Bible yang menjadi manusia ini? Firman mananya? Ya, firmannya yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus itu loh. Gak ngerti boleh. Gini, Anda tadi mengatakan kan pemahaman doktrin itu tidak semua firman. Di saat firman yang berarti ada firman yang mana yang menjadi Yesus ini? Yang mananya dalam Bible yang menjadi Yesus kata Yohanes? Firman Tuhan yang mana? Jawab deh. Loh, Anda mau jawab mana datamu? Mana Mas? Boleh nggak gue aja yang jawab? Mana datamu? Ya. Pertanyaan Bang Sidik ini cuma bisa dijawab dengan pertanyaan balik gitu ya, kepada Islam. Kamu Karena begini, sifat Tuhan itu kan berfirman nih, jadilah terang. Itu firman Tuhan. Aku paham, Bang. Nah, tunggu dulu. Jadilah terang. Biarin Bang Sidik. Sebentar Bang Sidik. Terang pun itu jadi. Itu firman Tuhan yang keluar. Nah, sekarang saya tanya, firman Tuhan yang mana yang menjadi manusia? Karena firman itu kan Matius 4 nomor 4 firman Tuhan. Nah, sekarang aku nanya, Bang. Firman Allah yang mana yang bernuzul jadi Quran? Nah, nggak ada di situ. Nggak, memang ada di situ. Emang kamu pikir Al-Quran dan Mushaf, apa arti Al-Quran dan Mushaf? Quran itu kan ini firman Allah yang bernuzul. Emang kamu pikir Al-Quran itu Mushaf? Sekarang firman Sekarang Allah saya tanya apa Mushaf dulu? Mushaf itu apa? Nggak ada nyambung. Tidak ada di dalam Al-Quran firman itu menjadi manusia. Ingat, nggak ada. Yang saya tanyakan, Bible Anda menuliskan firman menjadi daging atau manusia. Nah, saya tanya, firman yang mananya? Karena sifat Tuhan itu berfirman. Firman kata Matius 4 nomor 4 itu, firman keluar dari mulut Tuhan. Firman yang keluar dari mulut Tuhan ini yang mananya yang jadi Yesus? Ngerti orang nggak? Ya, kalau Kristen itu kan firman Tuhan itu kan bernuzul jadi Yesus. Kalau Islam itu firman Allah itu bernuzul jadi Quran gitu loh. Ya Allah. Dengar Bung, Anda membedakan antara Al-Quran dan Mushaf, oke? Yang di dalam Al-Quran tidak ada firman menjadi manusia, oke? Yang saya tanya, firman ini sifat Tuhan, berkalam, berkata. Yang di dalam Yohanes itu mana? Tentang firman Tuhan yang menjadi manusia, firman yang mana? Menciptakan Yesus, padahal waktu diturunkan Roh Kudus itu nggak ada firman yang menjadi manusia itu. Dikatakan oleh malaikat itu akan ada Roh Kudus menaungi Maria kan? Yang saya tanya firman yang mana yang jadi Yesus? Iya, Bang Sidik sendiri nggak bisa jawab firman Allah yang mana yang bernuzul jadi Quran. Kan nggak bisa jawab juga. Emang ada di dalam Al-Quran firman itu telah menjadi Al-Quran? Firman itu menjadi manusia? Nggak ada toh? Yang saya Quran itu Anda ini nggak nyambung dari tadi. Katanya Anda mau menjawab. Oh iya. Ya Allah. Ayo next. Iya, yang Matius 4 ayat 4 ya. Iya, firman keluar dari mulut Tuhan nih.
Iya. Sifat Tuhan kan itu berfirman, Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, itu kan belum menjadi manusia. Kata Yohanes pun di situ. Toh, Iya. nah, di saat Yohanes menarasikan firman telah menjadi manusia, sifat Tuhan berfirman ini, firman yang mananya yang menjadi manusia ini? Loh, itu kita baca ya Matius 4 ayat 4 ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Gitu loh. Firman ini kan keluar dari mulut Allah. Makanya di saat Yesus berkata itu kan, Yesus itu serang mengajar nih, firman itu keluar dari mulut Tuhan. Ya toh? Makanya sebenarnya sangat terpukul Anda di sini di saat di dalam Matius 4 nomor 4. Firman ini keluar dari mulut Allah. Sementara Yesus itu yang berkata. Berarti kalau Yesus itu firman, kenapa dia mengatakan firman keluar dari mulut Allah? Oke, Anda mengatakan tadi pemahaman doktrin Tritunggal ini sangat apa ya? Sangat Anda nggak bisa sebenarnya untuk menjelaskan. Karena dalam artian penjelasan ini doktrin ini dibuat gitu loh. Oke? Pak, kalau Bapak, tunggu dulu. Ini Pak. Oke, tunggu dulu sedikit. Tadi kan Anda mengatakan bahwasanya tidak semua firman, di saat firman ini menjadi manusia, tetap Bapak ini masih mempunyai firman. Nah, sekarang jadi pertanyaan, firman mana yang keluar dari mulut Tuhan ini menjadi manusia? Firman yang mananya? Waktu dia dilahirkan kah? Telah lahir Tuhan di kota Daud kah? Atau waktu yang tadi Anda katakan itu di dalam Matius berapa itu? Roh Kudus itu akan turun kepada Maria dari firman Tuhan, disampaikan kepada Roh Kudus ini, Roh Kudus menyampaikan kepada Maria. Kan gitu. Belum masuk di antara mitra antara Bapa dan Roh Kudus ini. Ya kita begini aja Pak. Kalau Bapak baca di dalam Alkitab, di situ ketika Tuhan Yesus berbicara. Udah Bang Erwin lanjut dulu, tema lain berat ini. Pak Erwin lanjut. Dia tidak berkata Gak ada bahwa, jawaban, sulit Bung. Firman yang mananya? Firman itu keluar dari mulut Tuhan. Di saat doktrin ini mengatakan bahwasannya firman itu yang menjadi manusia ini, masih ada firman, Bapak tetap masih berfirman. Nah, firman mana yang menjadi manusia ini? Coba Bapak perhatikan itu pertanyaannya. Ketika Tuhan Yesus berbicara, dia tidak berkatakan aku berfirman loh. Coba kamu perhatikan. Sebab aku berkata-kata. Nah, sekarang saya tanya, firman itu perkataan, betul? Iya. Ketika Yesus berbicara itu, aku berkata kepadamu, dia tidak bicara aku berfirman kepadamu loh. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri loh. Iya. Itu berarti dia bukan firman. Sebab aku berfirman bukan dari diriku sendiri. Aku menerima perintah. Tapi aku Yohanes 12:49. Aku lama itu aku berfirman kepadamu. Di sini ketika Tuhan Yesus berbicara, dia tidak mengatakan aku berfirman kepadamu. Iya, memang tidak ada firman Yesus. Dan Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia karena dia adalah firman itu sendiri, Pak. Coba Anda tunjukkan satu data di mana di mana Yesus berkata aku adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Tunjukkan. Makanya saya tanya Anda, firman mananya yang menjadi manusia ini? Nah, sekarang coba saya tanya Anda, saya kerucutkan paling simpel nih. Ada nggak data Yesus berkata aku adalah firman Tuhan yang menjadi manusia? Ada nggak? Loh, ada kan Yohanes 1 ayat. Itu perkataan Yesus atau perkataan Yohanes? Itu perkataan tulisan Rasul Yohanes. Kenapa? Nah, titik dulu di situ, titik. Sekarang saya tanya, di Bibelmu itu ada nggak perkataan Yesus? Banyak nggak perkataan Yesus? 1. Poin kedua, banyak perkataan Yesus dalam Bibelmu. Poin kedua, yang menerima perintah Tuhan untuk menyampaikan firman Yesus atau Yohanes? Iya, menerima. Yang menerima, sekarang Anda jawab jujur. Yang menerima perintah untuk menyampaikan firman itu di dalam Bibelmu itu Yohanes atau Yesus? Kalau mau yang tepatnya kemanusiaan Yesus, kenapa? Nah iya, Yesus bukan Yohanes, betul? Iya, kemanusiaan Yesus. Mana Anda lebih pakai? Mana Anda lebih pakai? Yohanes atau Yesus? Iya. Makanya Anda bukan pengikut Yesus. Jelas. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Yesus berkata, tidak ada perkataan Yesus yang berkata aku adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Tiba-tiba datangnya Yohanes yang ditulis ini dari tiga karangan Matius, Markus, Matius, Lukas, terus datangnya Yohanes yang terakhir. Nah, tiba-tiba dia menarasikan ya
dari ketiga karangan ini terakhir Yohanes, Anda nggak bisa pungkiri. Terakhir Yohanes menuliskan bahwasannya firman itu menjadi manusia. Oke? Dan Anda jangan pungkiri bahwa Yohanes itu adalah murid Tuhan Yesus langsung. Anda Karena tunjukkan Tuhan di Yesus mana, adalah Rabi. Anda tunjukkan di mana Yohanes itu murid mana? Tentang kesaksian Yohanes, coba. Murid terkasih Yesus. Coba kita buktikan pakai data. Mana? Saya pakai data, Anda pakai data. Saya akan buktikan di situ. Kalau itu adalah Yohanes. Coba di mana? Kami ada 2 sumber, Pak. Di mana? Di data dong, di data. Data mana? Pak, dengar dulu, Pak. Kami ada 1 tradisi gereja, ya. Aduh, tradisi pula. Kedua, ada catatan juga, Pak. Aduh, mana di dalam Bible? Saya akan tunjukkan di dalam Bible. Nggak pakai tradisi-tradisi. Mana di dalam Bible? Bentar. Coba, musuh yang apa murid yang dikasihnya mana? Kalau di situ Yesus, Anda baca dari atas, dari Yohanes. Mana di situ? Indikasi Yohanes. Saya lupa di mana. Bentar ya, aku cek dulu ya. Aduh, loadingnya lambat tuh. Open cam. Kontrol. Aku enggak pandai. Ada di Kisah Para Rasul itu, mereka kumpul sama-sama. Yesus dong yang berkata, kok bisa para rasul gimana sih Anda ini? Saya akan tunjukkan Yesus, lihat di sini narasi sini. Mana dulu datamu? Bentar, itu harus dicek dulu. Iya, mana murid-murid terkasih Yesus itu yang jadi saksi? Apa di situ Yohanes? Ya memang Yohanes itu ya. Coba nanti kita lihat, coba kita lihat. Jangan berbicara cuman congor, Bung. Di sini berbahas data lah. Bapak-bapak gereja itu sudah memastikan itu memang muridnya. Baca Yohanes, bapak-bapak gereja di dalam Bible kok. Baca Yohanes 21, 24, 25, coba baca. Itu Yohanes. Dialah murid yang memberi kesaksian. Mana di situ tentang semua ini? Itu Yohanes. Nah, itu Yohanes. Bentar. Baca dari atas. Gak diketahui ini jangan-jangan Maria Magdalena ini. Loh, mana di situ Yohanes? Anda ini ngarang-ngarang. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini. Yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini Yohanes. Ya betul Yohanes. Anda mau terus checker naik terus bantuin. Anda mau dalil kah? Anda coba. Coba nanti kita buktikan dalilmu. Coba kita buka Yohanes 21. Kita lihat dari atas. 3, 2, 1. Wahyu 1 ayat 1. Baca situ. Terus kenapa Wahyu 1? Kita lihat. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikurniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi dan oleh malaikatnya diutusnya. Ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Hambanya Yohanes, muridnya yang di sini katamu murid. Loh, ya, jadi hamba. Loh ini murid kok gimana sih Anda ini? Anda aneh mau hamba. Hamba nih. Katanya murid yang dikasihinya yang menjadi saksi yang ditanya. Ketawa juga. Oh hamba, gimana sih Anda ini? Wahyu itu ya ditulis sama Yohanes juga. Oh jadi wahyu itu benar. Sekarang katanya Wahyu 5 nomor 6 itu benar. Telah melihat Tuhan bermata 7 bertanduk 7. Aduh Pak, itu penglihatan Pak, penglihatan. Aduh. Supernatural tidak bisa disamakan dengan manusia kita biasa Pak. Hey, Wahyu 5 nomor 6 telah melihat di situ Yohanes telah melihat Tuhan bermata 7 bertanduk 7. Itulah ketujuh roh Tuhan. Iya. Loh. Ini penglihatan. Lari Pak. Mana lagi? Penglihatan Pak. Tapi ya. Lo penglihatan. Jadi Tuhan di situ. Yang jelas saya sudah bermata 7 bertanduk 7. Ya Mas Sidik ya. Loh itu jadi bermata 7 bertanduk 7. Waduh. Aduh, kalau Anda baca Bung dari Yohanes 21, coba Anda baca. Iya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya. Ini ya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Nah, siapa murid ini? Yohanes. Iya. Kemana di sini dari atas Yohanes?
Itu saya sudah bacakan Wahyu 1 ayat 1. Tertera namanya Yohanes. Aduh. Nah, coba kita lihat dari 20 ya. Murid yang dikasihi Yesus, kita lihat. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu itu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, yang berkata, Tuhan, siapakah yang engkau yang akan menyerahkan engkau? 21. Ketika Petrus melihat murid itu, ya ini jadi hanya melihat murid ini, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid-murid itu akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Oke? Di sini kata penutup, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Nah, 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tak dapat memuatnya. Tak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Nah, mana di sini Yohanes? Ini loh. Kesaksian ini, mana di sini Yohanes, murid Yesus yang dikasihinya, yang bersaksi ini? Saya sudah baca Wahyu. Wahyu seorang hamba. Itu ditulis oleh Rasul Yohanes, Pak. Ngarang. Sekarang gini, Nit, Anda lebih percaya perkataan Yesus atau perkataan Yohanes? Kan saya sudah bilang, kami mengetahui perkataan Yesus itu ya dari rasul-rasul yang menulis. Bagaimana? Kami mengetahui ya segala sesuatu kesaksian mereka itu yang melalui rasul-rasul ini. Dan catat ya, mereka itu taat sampai mati, Pak. Tidak ada yang berkhianat kecuali Yudasnya memang sudah dipastikan oleh Tuhan. Tidak ada yang berkhianat. Sekarang saya tanya kepada Anda. Satu juga tidak ada, Pak. Lukas berkhianat. Lukas menjadikan Yesus pembohong. Saya buktikan Lukas 24, 44, 45, 46. Di situ Lukas menuliskan bahwasanya Yesus akan mati dan bangkit. Itu kata Yesus. Akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, tertulis dalam 5 kitab Musa. Mana tertulis dalam 5 kitab Musa? Bahwasanya dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Waduh. Itu ada, Pak. Cuma dia itu apa ya? Gimana ya, kayak model kita harus cari betul-betul, Pak, baru dapat itu, Pak. Ya, contohnya gini aja, kita kasih ambil simpel lah, di Keluaran 3, 4 kayak itu. Kita lihat Keluaran 3 nomor mana situ, mati dan mengutus kamu. Ini kan sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 itu, Pak. Bagaimana? Kamu lihat di Keluaran 3 ayat 4 kalau nggak silap saya ya, di situ bunyinya aku yang akan mengutus aku kepadamu. Itu tepat sekali dengan Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Ini kalau kita nggak mencari betul-betul, kita mana di situ mati dan bangkit pada hari yang ketiga? Bukan bangkit, dia bilang di situ di dalam Lukas. Di dalam Lukas kan Anda mengatakan ini setia sampai mati nih. Padahal Lukas 1 sampai 3 itu Lukas nggak ada di tempat loh. Setia sampai mati dari mana? Kitab itu penyelidikan, bagaimana memang setia. Kita kasih contoh, Pak. Lukas menuliskan, tunggu dulu. Lukas 1 sampai 4 itu kitab penyelidikan, diselidiki. Berarti bahasa penyelidikan di sini Lukas nggak di tempat. Setia sampai mati dari mana? Terus Markus 14:50 itu lari semua, tunggang langgang. Di situ setia dari mana? Mananya setia ini? Kau katakan murid-murid ini lari semua, lari tunggang langgang. Iya. Setia dari mana? Ya itu sesuai dengan lari. Nubatan Yesaya 53, Pak. Tunggu dulu, Anda mengatakan murid ini setia sampai mati. Contoh paling sedikit sekali, waktu penangkapan ini lari pula. Lari semua ini. Kocar kacing, nggak tahu Yesus juga ikut lari ternyata. Ditangkap bukan Yesus. Pak, pernah dengar kan nobat? Lo gimana sih Anda mengatakan? Tunggu dulu. Membunuh gembalanya. Dan kawanan domba akan cerai berai. Tunggu dulu.
Tunggu dulu. Saya tanya, Anda mengatakan tadi setia sampai mati. Kenapa waktu penangkapan mereka lari kabur? Berhamburan. Setia dari mana nih? Ya, karena Tuhan Yesus mengatakan diri kan. Berarti nggak setia ya? Ketika Tuhan Yesus kan kamu baca itu ketika Tuhan harus berdoa kepada mereka karena kalau Bukan tidak itu. mereka Anda tadi akan mengatakan sesat. setia murid-murid ini. Gimana sih Anda ini? Iya, Setia betul. kok lari. Di saat itu mereka lari kan. Berarti tak setia ya? Bukan sesuai Wah, dengan makanya ajaran setia. bahwa Katanya setia sampai mati. Berarti sama-sama dong mati. kami Kristen itu kalau Tuhan berfirman itu ketetapan itu akan kekal, Pak. Bukan bisa dirubah. Aduh, jangan Bisa. dulu berbicara kekekalan di sini. Aduh, ini kan Anda bahas tadi tentang setia na Yesus. Kan begitu. Lukas 24 itu coba Anda baca. Mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Katanya setia nih. Kenapa memfitnah Yesus? Memfitnah Yesus kayak apa maksudnya? Iya, memfitnah Yesus dalam artian bukan menfitnah ya, begini. Di situ Lukas menuliskan, di situ Yesus berkata, berarti kalau Yesus berkata memang ternyata Yesus itu tidak pernah mati. Karena tidak ada pembuktian di situ. Lukas menuliskan begini. Jadi ada beberapa konsekuensi yang harus diterima. Satu, Lukas 24 ini Lukas memfitnah Yesus. Dikatakan Yesus berbohong. Karena Yesus berkata, dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga tertulis dalam 5 kitab Musa. Kedua, kalau tidak terbukti, ya berarti Yesus nggak mati. Nggak mati dia. Karena tidak ada tertulis dalam 5 kitab Musa. Malah lebih terbukti kepada Yunus. Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari. Sama berarti Yesus tidak mati. Gitu loh. Karena Yunus tak mati di situ. Yunus kalau mati kenapa dia berdoa? Karena di situ 5 kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Tetapi ditunjukkan 5 kitab Musa baru nabi-nabi baru Mazmur. Gitu. Jadi harus ditunjukkan. Kalau ditarik kepada nabi-nabi, Yusuf nggak mati. Berarti benar. Nubuatan Yunus itu kaitannya ke Yesus. Betul. Berarti Yunus nggak mati. Nggak mati dia. Sama seperti Yesus waktu penangkapan apa segala macam itu, memang dia nggak mati. Tinggal di dalam perut bumi, nggak mati dia. Nah, gitu. Nggak mati bangkit. Gitu loh. Yunus pun nggak mati. Kalau Yunus mati, kenapa dia berdoa di dalam perut ikan? Nggak mungkin orang mati berdoa. Itu loh. Ya makanya di Matius itu tidak berbohong, memang benar, Pak. Saya sudah bacakan tadi kan ayat 3, ayat 4 itu tadi ulangan Keluaran. Keluaran mana mati dan bangkit? Coba Anda buka. Coba mana? Gini loh, Pak. Yang ditulis seperti yang di depan, akulah yang mengutus aku kepadamu. Kan? Nggak nyambung nih. Aduh, lanjut Bang Aprokif, Bang Evin, lanjutlah. Firman itu turun jadi manusia kan, aku mengutus aku kepadamu. Aduh. Nggak nyambung di situ tentang mati dan bangkit hari yang ketiga, Pak. Diskusi pada buyar begini. Lanjut Bang Erwin, Bang Aprokif, lanjut. Ya, terima kasih lah sudah berbicara basidik, tapi yang jelas saya sudah poinnya yang Wahyu 1 ayat 1 ya. Yohanes saya buktikan ya. Yohanes buktikan hamba, bagaimana Anda mengatakan murid yang aneh pula. Lanjut Bang Aprokif. Bang Net, apakah kebangkitan Yesus dia disebut jadi Tuhan? Kemana dia? Ya, melarikan diri gara-gara nih Mana nih? bikin ini. Habis kemana-mana pula. Saya masih mau tanya ini loh, Bang. Murid Yesus. Mau tanya murid Yesus saya tadi tuh. Dia udah kabur pula dia. Udah turun duluan. Murid itu jadi hamba gimana ceritanya? Naik truth. Ada truth di bawah. Truth sector. Naik truth Bang. Jadi kalau penting. Truth. Jangan dibawa lah. Katanya apa? David naik pula. Itu juga David itu Bang Abi. Kalau nubuat Mesias mati 3 hari seperti di Yunus itu kan di Lukas 24 dari 44 sampai 46. Nah, kalau nubuatnya itu dibilang kan kalau nggak salah ada tertulis ada tentang aku dalam kitab Taurat Musa gitu kan ya Bang Sidik ya. Nah, tetapi di PL-nya tidak ada. Adanya di Lukas 9 sama Matius 16.
Lukas 24 ini lupa atau bohong gitu loh. Saya baru masuk ke situ udah kabur gara-gara Bang Sidik ini ya. Nggak, maksudnya kalau memang enggak ya lain tema lah gitu kan. Nggak usah. Bang Sidik ini ada teman kita ada datang apologet. Selamat malam Bang Apologet. Terima kasih udah datang ya. Selamat malam. Bang Apologet sering merajut kak cewek-cewek, sulit. Masa? Kak cewek-cewek nggak bisa ini sedikit merajut, turun. Coba Bang Erwin kali enggak kali. Santai Bang lah. Santo Kan ini kita maksa nggak, kayak cewek-cewek bukan lagi nggak marah. Kalau memang nggak ada, saya sambil kayak emak-emak. bukan maksudnya kalau nggak ada ya nggak masalah. Nanti maju diskusinya gitu loh. Ya biasa lah penekanan 1-2 kali kan begitu. Masih dendam dia. Bukan dendam, bapak yang kak cewek maju. Kalau cewek malah dibujuk lah kasih koin. Tapi ini mau dibujuk bagaimana nih? Ya, sok ada yang tanya apa? Tapi fenomena sekarang gitu, kalau teman muslim nanya itu maksa gitu. Jadi nggak males kita jawabnya. Oh pakai tema Bang Apologet. Jangan pakai timer, jadi enak. Oh pakai timer Dewa Santo katanya. Dia siap pakai data. Tapi udahlah, tanggung Bang, aku udah ngantuk pula sebetulnya nih. Ya, sejam lah. Nanti nggak bangun sahur nanti aku. Juga sahur juga soalnya kan. Santo. Puasa juga rupanya ini. Iya, puasa. Lanjut Bang Erwin. Jadi gini loh, kadang-kadang kalau kita mendengarkan penjelasan dari Kristen ini, nggak usah kita jauh-jauh ya. Pembahasan tentang firman ini. Dari tadi kita mendengarkan penjelasan firman ini loncat-loncat gitu. Loncat-loncat. Bahwasanya kalau menjelaskan kalau firman itu kadang dapat dari Bapaknya, kadang itu Yesus itu sendiri. Bagaimana kalau kita mendefinisikan itu firman itu kadang-kadang perkataan Bapa, kadang-kadang Yesus itu sendiri. Akhirnya kita mendefinisikan bahwasanya firman berfirman ya. Kan begitu. Karena di situ kan akhirnya double firman. Yesus itu sendiri juga menerima firman. Nah, sedangkan Yesus itu firman itu sendiri. Itu bagaimana itu Pak Apologet? Kok bisa seperti itu penjelasannya? Iya, memang agak kalau dipahami Bang. Cuman ya hanya orang yang bisa memahami aja. Kan kalau firman itu kalam kan, dalam terminologi Islam kan kalam, sang kalam itu kan. Gitu loh. Jadi kalau Anda bisa memahami kalam itu seperti apa, Anda akan memahami terminologi firman di dalam Kristen. Gitu Bang. Nggak, maksudnya begini Bang. Pada saat kita mendefinisikan firman itu adalah kehendak atau perkataan dari sang pencipta alam semesta, ya kan? Kehendak itu bila sudah keluar, itu bukanlah yang berkehendak dan menjadi sebuah sesuatu, itu menjadi ciptaan. Kan begitu? Firman itu menjadi sesuatu, akhirnya menjadi ciptaan, yaitu makhluk. Nah, apabila firman itu didefinisikan juga ke ciptaan itu adalah firman itu sendiri, dan juga ya kan pencipta itu firman itu sendiri, kan rancu. Kalau sudah ada sang kalam itu, yang sang kalam itu yang akan menyampaikan apapun yang difirmankan oleh sang Bapa gitu Bang. Ya kan, satu pintu lah kalau saya ngomong sekarang mah. Ya contoh gini Pak ya, yang lebih simpelnya. Bapak percaya nggak kalau penjelasan teman-teman Kristen itu kalau Yesus itu firman? Iya, yang menjadi manusia, tapi sang kalam yang menjadi manusia. Ada dalil begini, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepadanya. Itu firman yang mana lagi? Sedangkan Yesus sendiri adalah firman. Ada yang spesifik pastinya Pak. Yang spesifik itu ya pesan yang awalnya dalam artian pesannya itu adalah ini tanda petik, mungkin teman-teman nggak bisa terima kan, kalau di dalam kami kan ada percakapan antara sang Bapa dan anak itu kan. Ya, percakapannya misalnya nih, pergilah anakku gitu, selamatkanlah dunia gitu kan. Nah, itu hanya firman itu yang spesifik perkataan untuk Bapak juga firman, bukan. Yesus juga firman.
Iya, sang firman dia. Karena firman ini gini, Pak. Firman itu bukan hanya perkataan tok, Pak. Kan firman itu luas. Dalam hal ini kalau kita kembali ke logos atau ke kalam itu kan di situ adalah kebijaksanaan Tuhan, ya kan? Kan gini, Bapak tahu nggak wujud Tuhan itu seperti apa? Kan nggak tahu kan? Nah, firman-Nya seperti apa wujudnya? Kan Bapak juga nggak tahu kan? Gitu loh. Ya kan? Kalau Tetapi Pak, firman itu adalah kehendak, ya kan? Atau perkataan Tuhan, kita sepakat. Hikmat juga. Kita sepakat, ya kan? Kita sepakat. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu, hikmat juga, Pak. Hikmat. Iya, kita sepakat. Anggaplah kita sepakat di situ. Firman itu adalah sesuatu kehendak, perkataan yang keluar dari Sang Pencipta atau Bapa. Kalau di dalam Kristen ya, perkataan, kehendak yang keluar. Nah, pada saat menjadi, ya kan, firman itu menjadi, berarti kan akan menjadi sebuah ciptaan. Nah, di situ bukan firman lagi, tetapi sudah menjadi makhluk. Nah, pada saat di sini kita masih sepakat, Pak. Kita masih sepakat. Nah, pada saat ternyata firman itu adalah Yesus itu sendiri, ini yang rancu, Pak. Akhirnya, karena itu hasil dari firman. Yesus ini makhluk, ya kan? Manusia hasil dari firman yang sudah menjadi ciptaan. Iya, gini Pak, masalahnya kita tidak tahu wujud Allah yang zat itu Bapak sebut itu seperti apa, ya. Jadi firman-Nya berapa? Kita nggak tahu kan. Karena gini, kalau firman itu hanya sekedar frekuensi suara, bagaimana mungkin frekuensi suara itu bisa mengerjakan segala sesuatu yang adalah kehendak zat itu, gitu Pak. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa zat itu yang kita tidak tahu wujudnya, ya kan? Demikian juga firman-Nya seperti apa wujudnya kita nggak tahu, gitu loh. Nah, tetapi wujudnya seperti apa itu dinyatakan menjadi wujud manusia, gitu loh Pak. Nah, nanti dia setelah melakukan tugasnya selesai, dia kan kembali, dikatakan, aku akan kembali kepada Bapa, gitu kan. Nah, dia kembali kepada Sang Bapa, ya kan, sebagai Sang Firman juga kan. Tetapi wujudnya seperti sebentar, apa? Pak, jangan panjang-panjang, Pak ya. Makanya di sini satu kerancuan, Pak ya. Pada saat ada definisi, ya kan, ditambahi dan dikurangi sendiri. Padahal jelas, ya kan, kalau kita merujuk kepada Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan itu tidak sama dengan makhluk, Pak ya. Kita sepakat di situ, Pak ya. Sepakat nggak, Pak? Ya. Sang pencipta alam semesta ini nggak sama dengan makhluk. Sepakat kita, Pak? Betul. Nah, pada saat Tuhan, sang pencipta alam semesta ini menyatakan seperti itu, nah, ada orang yang berusaha untuk mendefinisikan Tuhan itu menjadi hal yang nampak. Ya kan? Itu mungkin nggak? Masuk akal nggak, Pak? Iya, kan pengakuannya, Pak. Kita kan memegang pengakuan yang menyatakan begitu, bukannya kita yang mengasumsikan, tapi dia datang dan menyatakan diri seperti itu, gitu Pak. Nah, gini Pak, pada saat Tuhan mengatakan tidak sama dengan makhluk, ya kan? Terus ada menyatakan diri. Di situ arti menyatakan diri apakah harus menjadi sebuah makhluk, sosok makhluk? Paling cocok kiranya kalam itu menjadi apa? Apa menjadi hewan? Apa menjadi angin? Menyatakan diri sesuai dengan yang tertulis secara otomatis. Ajarannya itu disampaikan oleh utusannya, yaitu Yesus itu kan utusan. Jelas. Makanya saya bilang gini Pak, sang kalam itu cocoknya menurut Bapak, pemikiran Bapak lah gitu. Kalau ada sang pencipta, ya pencipta langit dan bumi, dia turun atau menyatakan diri gitu kan. Ini kita ngomong menyatakan diri lah. Dalam wujud apa sih dia menyatakan diri ini sebaiknya kalau bukan sebagai manusia, supaya bisa berinteraksi dengan manusia itu sendiri kan, tujuannya kan begitu. Itu. Tapi kalau kita merujuk kepada satu pengajaran nih Pak ya, di dalam Bible juga tercatat Tuhan tidak sama dengan makhluk. Itu kita kunci ya. Kuncinya di sana. Tuhan tidak sama dengan makhluk. Bumi ini tidak bisa menampung, ya kan? Saking memang maha kuasa, maha besarnya Tuhan sang pencipta alam semesta ini. Pada saat kita dikunci di sana, Pak, ada hal yang berlawanan logika pada saat Tuhan yang sudah mengatakan tidak sama dengan makhluk ini akan menjadi makhluk. Makanya kita mendefinisikan menyatakan diri itu dengan apa? Tuhan mengutus utusannya dengan menurunkan ajarannya yang disampaikan oleh utusan tersebut.
Karena jelas Tuhan tidak sama dengan makhluk. Makanya pada saat memberikan pengajaran itu melalui utusannya. Menyatakan diri di sana adalah menyatakan ajarannya itu untuk disampaikan kepada umat, kepada utusannya, dan disampaikan kepada umat manusia, kepada kaumnya di sana. Begitu, Pak. Jadi kalau pada saat menyatakan diri bisa menjadi makhluk, akan bertentangan dengan pernyataan dia sendiri bahwasanya Tuhan tidak sama dengan makhluk, Pak. Ya, ketidaksamaan itu bukan berarti, ginilah saya bilang aja kan, kalau kita hakikatnya Tuhan itu kan dia memberikan kita kan peraturan-peraturan begitu Pak, Sang Pencipta itu. Jadi kalau seorang bos itu hanya ngasih aturan, nggak bisa nunjukin dia mampu melakukan, kan itu sangat aneh kan Pak. Para makhluk bisa aja, loh lu kan bos, coba dong lu sendiri yang melakukan, bisa nggak peraturan-peraturan hidup itu benar-benar dilakukan gitu kan. Jadi ada sebuah tugas kepentingan juga bagi Sang Pencipta itu untuk menunjukin saya juga bisa dengan segala kelemahan, keterbatasan, dia sanggup melakukan tuntutan-tuntutan hukum itu gitu loh Pak. Jadi banyak faktor, banyak aspek yang diselesaikan melalui kedatangannya. Kalau hanya utusan-utusan yang dari manusia. Ya, kita sepakat Pak, kalau Tuhan itu ya kan, Tuhan itu tetap akan menyatakan sebuah ajaran, tetapi sudah mengunci dirinya dengan tidak sama dengan makhluk Pak. Tidak sama ini dalam hal apanya Pak? Kan tidak sama ini dalam hal apa? Gini contoh, Allah bisa berpikir, manusia bisa berpikir juga, ya kan? Allah bisa beda berbicara, Pak. manusia bicara. Sang Pencipta ini bedanya gini Pak ya. Nah makanya, gini Pak ya. Melihat dan maha melihat itu beda Pak. Ya, saya analogikan begini. Sama-sama saya analogikan begini Pak. Saya analogikan begini Pak. Maha dan melihat itu bedanya gini. Pada saat kita melihat, bisa melihat, kita bisa melihat kanan tapi kehilangan arah kiri. Bisa melihat ke depan, kehilangan arah belakang. Bisa melihat di depan kita kehilangan arah yang jauh. Tapi namanya maha melihat, itu bisa melihat semuanya. Maha kuasa. Kita juga kuasa Pak, punya kuasa. Tetapi kuasa kita dengan keterbatasan. Tetapi namanya maha kuasa, segala kuasa itu dimilikinya. Itu bedanya Pak. Makanya pada saat bumi saja tidak bisa menampung, ya kan? Pernyataan Tuhan mengatakan bumi saja tidak bisa menampung, tidak muat, ya kan? Kok ada pernyataan bisa menjadi manusia? Dia akan bertentangan dengan pernyataannya sendiri. Nah, di situ jelas mengatakan, ya kan? Yesus adalah utusan. Didefinisikan lagi itu adalah pernyataan pernyataan diri Tuhan menjadi makhluk. Ini kan rancu, Pak. Padahal Yesus sendiri mengatakan dirinya utusan yang diutus kepada Bani Israel membawa ajaran dari Tuhan, dari Sang Bapa. Masalahnya gini Pak, Bapak juga harus objektif melihat utusan itu apa sih. Kalau utusan yang diutus dari kaum manusia, misalnya kita tahu ada Nabi Musa, ada Nabi Daud, ada Nabi Yunus dan lain sebagainya, itu kan diutus dari kalangan manusia Pak, ya kan? Makanya ketika dikatakan dia utusan, tapi dia katakan dalam ayat Yohanes 17 ayat 5-nya itu, dia itu adalah diutus dari atas gitu loh, bukan dari golongan manusia Pak, karena sang kalam itu kan dari atas, tadi saya udah bilang. Bapak percaya nggak Yesus manusia? Sebentar, kan? Pak, Bapak percaya Pak, manusia nggak? Nggak, sebentar saya mau lanjutin lagi sedikit aja Pak. Karena begini Pak, konteks yang diutus itu kan masing-masing mempunyai tugas yang berbeda gitu Pak. Pada zaman Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu, kehidupan masyarakat di sana itu bukannya orang penyembah berhala seperti zaman-zaman Musa, zaman-zaman Nabi Yunus dan lain sebagainya. Ketika Isa Al-Masih datang itu tatanan keagamaan itu sangat baik gitu loh. Nggak ada di sana istilahnya dosa yang paling besar kan dosa syirik atau menyembah dewa-dewa, karena orang Bani Israel saat sebelum-sebelumnya itu kan sering jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Tapi di zaman Isa Al-Masih itu nggak ada dosa itu gitu. Jadi artinya, dan kedua Bapak harus pikirkan, ketika Yesus itu utusan, tetapi tidak perlu spek yang sangat tinggi hanya untuk mengingatkan hal-hal yang receh gitu ya, dalam tanda petik ya kan Pak. Karena kenapa harus ada utusan yang dikatakan lahir dari seorang perawan misalnya, lalu mujizat-mujizatnya yang luar biasa dan lain sebagainya, perkataan-perkataan klaim dirinya yang luar biasa gitu kan. Kalau hanya utusan mengingatkan hal-hal yang sepele mah nggak usah dengan spek yang tinggi seperti itu. Tapi Bapak harus ingat juga Pak, ya, Yesus itu tidak bisa berbuat atas kehendak dirinya sendiri. Apapun itu Pak, itu kan istilahnya hanya apa namanya ya,
ide-idenya, tapi dalam sekarang yang lebih berkuasa siapa, Pak? Yang lebih berkuasa siapa di situ? Ya jelas Yesus itu selalu katakan itu, Pak. Itu dia nggak ingkari sama sekali. Cuma kalau Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas kehendak dirinya sendiri, segala sesuatu itu dapat karunia dari Bapaknya. Yang lebih kuasa siapa, Pak? Ya sang Bapa, no problem. Makanya berarti yang lebih kuasa berarti kan Bapaknya, Pak. Iya, masalah gini, Pak. Ini Bapak harus masalah utusan ini juga harus lihat, jangan hanya soal abstraknya gitu loh, praktisnya apa sih yang dilakukan oleh dia itu gitu, Pak. Karena gini, perbedaan saya dan Bapak kan, kak saya mengakui Yesus Kristus itu mati disalibkan, sedangkan Bapak kan tidak gitu loh. Nah, dengan perbedaan ini kan ada perbedaan yang sangat jauh memahami apa tugas dan misi yang diemban oleh Yesus atau Isa Al-Masih itu gitu loh, Pak. Ya, kan kita Bapak jangan lari kemana-mana, Pak. Kita begini harus ya. ke sana pada akhirnya. Tunggu dulu, Pak. Bapak percaya nggak kalau Tuhan itu kalau segala berkehendak, apapun bisa jadi sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya pastilah, Pak. Nah, begitu juga Yesus, tanpa Bapak pun tanpa seorang ayah pun bisa. Bukan masalah itu, Pak. Itu kan atas kehendak siapa, Pak? Yesus bisa seperti itu. Atas kehendak Bapaknya. Makanya kalau Yesus mengatakan dirinya utusan, membawa pengajaran dari Bapaknya, berarti sang sumber siapa? Kan Bapaknya. Berarti posisi yang Tuhan siapa di sini? Pak, Bapak harus lari ke langkah praktisnya, Pak. Mau Bapak ngomongin itu pun apa yang dilakukan Yesus itu yang Bapak tuh nggak Bapak sibuk mikirin siapa dan siapa gitu kan. Tidak memikirkan apa yang telah dia lakukan, apa dampaknya gitu loh. Kalau hanya berpikir siapa, banyak orang punya versi kan. Namanya mujizat. Mujizat yang dilakukan Yesus itu bisa atas kehendak dia sendiri atau kehendak Bapak? Ada juga kehendak dia. Atas kehendak Bapak, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Betul. Atas kehendak diriku sendiri, berarti apa yang dilakukan Yesus itu semua atas kehendak Bapaknya. Tanpa seizin Bapaknya, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Jelas loh dalilnya tempat Bapak sendiri. Nah, pada saat Yesus mengatakan seperti itu, jelas Yesus yang berkuasa siapa? Kan Bapaknya, Pak. Ya. Nah, di sini posisinya yang Tuhan siapa? Ya. Yang lebih berkuasa siapa? Kalau Bapak meyakini nggak Tuhan itu maha kuasa? Kalau Bapaknya Tuhan, anaknya Tuhan nggak? Ada nggak orang yang berani menyebut Allah itu Bapaknya? Saya tanya. Kan pada saat di zaman Yahudi, Pak, orang-orang pilihan itu anak-anak Tuhan, Pak. Anak Tuhan banyak di dalam Bible, murid-murid Yesus juga anak Tuhan. Iya, itu kan sebutannya. Ada nggak orang yang mengaku? Yesus juga sebutannya, Pak. Gini Pak. Bapak percaya nggak kalau Yesus lahir dari rahim manusia kan? Gini Pak. Semua orang juga bisa mengklaim diri, ya kan? Tetapi nggak klaim. Saya nggak ngeklaim. Yesus itu faktanya di dalam Bible kan lahir dari rahim Maria kan? Betul. Nah, berarti kan manusia kan? Ya, dengar dulu Pak. Ketika usia 12 tahun, Yesus sendiri katakan kepada Maria dan Yusuf bapaknya, ya, ketika dia ditemukan hilang 3 hari hilang kan, dicari di dalam bait Allah, dia katakan, ngapain kalian mencari saya, kan harus berada di rumah Bapakku. Jadi artinya ya itu nggak ada di dalam Al-Quran tentunya, tapi perkataan klaim-klaim Yesus itu yang Bapak itu yang nggak mau terima gitu. Pak, gitu. Karena klaim Yesus itu kan banyak, Pak. Bapak sebutkan klaim Yesus yang nggak kami terima. Coba Yesus utusan kami terima itu, kalau Yesus utusan untuk Bani Israel. Yesus anak Allah. Yesus manusia kita terima. Yesus ciptaan kita terima. Yesus anak Allah, lurus Yesus.